Shalom Bapak Ibu Saudara. Kira-kira apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan ketika melihat seseorang jatuh di dalam dosa? Katakanlah dia melakukan perbuatan amoral. Nah, biasanya Bapak Ibu Saudara ada dua respon yang terjadi. Yang pertama, kita akan berusaha memaklumi. Dan mungkin kita akan berkata, "Sudahlah, jangan menghakimi. Kita juga belum tentu lebih baik darinya." Dan cara kedua, kita justru menghakimi. Kita akan mulai bergosip, "Kok dia bisa begitu ya? Padahal kelihatannya baik loh. Apa yang salah ya?" Nah, saudara, tahukah bahwa sebenarnya kedua respon itu sama-sama salah? Keduanya muncul karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita merasa diri lebih baik. Makanya kita bisa memaklumi atau bahkan menghakimi. Tapi firman Tuhan dalam Amsal 16 ayat 2 berkata begini, "Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati." Nah, lihat firman Allah itu, saudara. Nah, supaya kita tidak mudah merasa lebih baik dari orang lain, kita harus belajar melakukan evaluasi diri sendiri. Kita lihat dalam kehidupan kita. Mungkin kita sering merasa diri baik, tulus, dan tidak punya niat buruk. Tapi saudara, firman Tuhan katakan hanya Tuhan yang tahu hati kita sepenuhnya. Jadi, jika kita ingin menilai diri sendiri atau orang lain, gunakanlah standar Tuhan, bukan standar kita sendiri. Karena memang kita seringkali kagum pada hal-hal yang terlihat dari luar, seperti kekayaan, jabatan, atau aset yang besar, lalu gereja besar dengan jemaat yang banyak, atau mungkin seorang influencer dengan followers yang banyak, atau seseorang yang kerja keras sehingga dia mendapatkan banyak hal. Namun Bapak Saudara, ada satu hal yang sering kita lupakan, padahal itu yang paling penting di mata Tuhan, yaitu hati dan motivasi kita. Nah, ingat kisah Ayub. Iblis menuduh Ayub hanya taat kepada Tuhan karena berkat-berkat Tuhan. Iblis berkata begini, "Coba saja ambil semua berkatnya, pasti Ayub akan meninggalkanmu." Demikian iblis berkata kepada Tuhan. Dan saudara, tuduhan ini sangat serius. Dan ironisnya, seringkali kita temukan di dalam hati kita sendiri. Kita mengasihi Tuhan karena maaf berkat Tuhan. Dan kita menjauhi dosa hanya karena takut hukuman Tuhan. Semakin kita sadar betapa dalamnya dosa mempengaruhi hati kita, tentu akan membuat kita semakin menjadi rendah hati, bersyukur, dan bersuka cita. Mengapa saudara? Karena kita tahu, meskipun kita penuh dengan dosa, kita tetap dibenarkan, dianggap benar karena Yesus Kristus. Kita tidak dibenci atau dihancurkan karena kita dikasihi dengan sempurna. Dan kesadaran seperti ini akan membuat kita menjadi orang yang rendah hati. Kita tidak akan lagi merasa lebih baik atau lebih kuat dari orang lain, sehingga kita tidak mudah menyalahkan atau berkata kasar kepada mereka yang punya pandangan yang berbeda. Karena itu saudara, biasakan untuk menguji hati kita sendiri. Dengan demikian, kita bisa menjadi pribadi yang lebih ramah, lebih rendah hati dalam menjalin hubungan dengan siapapun, terutama mereka yang mempunyai kelemahan. Kiranya Tuhan tolong dan memberkati kita. Shalom.